Teman-teman, kalau di Korea itu banyak sekali yang bertanya, Mas, kalau di Korea itu lewat PT apa, biayanya berapa? Nah, di sini teman-teman, menurut pengalaman saya tidak ada yang namanya PT kalau ke Korea. Itu sepengetahuan saya, tapi kalau memang ada, itu saya tidak tahu. Yang jelas ke Korea itu programnya G2G, yaitu government to government. Jadi kita langsung mendaftar ke HRD-nya Korea. Tolong dikomentari teman-teman yang berada di Korea, mungkin kalau saya salah ngomong silahkan komen di bawah teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Di video kali ini berbeda dari video-video kita sebelumnya. Kali ini kita akan memberikan sebuah informasi tentang perjalanan saya atau pengalaman saya bisa sampai bekerja di Korea. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke Instagram saya atau Facebook saya. Jadi teman-teman, sebenarnya banyak sekali video di YouTube yang menjelaskan tentang bagaimana proses atau langkah-langkah untuk bisa berangkat ke Korea atau bekerja di Korea. Nah, tetapi masih ada juga teman-teman yang belum mengerti atau yang masih bertanya kepada saya bagaimana toh caranya bisa sampai bekerja di Korea. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi menurut pengalaman saya. Jadi ini adalah informasi menurut versi saya, teman-teman. Saya tidak akan memberikan informasi secara rinci, tapi semoga kalian bisa mendapatkan atau mengerti apa yang saya jelaskan nanti. Ya teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah mengklik video ini, dan perkenalkan sebelumnya yang belum pernah menonton video saya, nama saya Danu. Saya asal dari Blitar, Jawa Timur, dan kebetulan saya saat ini sedang bekerja di Korea. Nah, di video saya akan menjelaskan tentang seputar TKI Korea. Oke, jangan lupa teman-teman juga bantu dukung channel ini supaya bisa berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe teman-teman. Saya dulu juga nggak punya sama sekali cita-cita untuk bekerja di Korea, tapi karena di Indonesia juga sulit sekali mencari pekerjaan, dan akhirnya ada informasi dari tetangga saya, itu dia bekerja di Korea dan saat ini sudah sukses, bisa dikatakan sukses. Jadi saya tidak ngomong atau memberikan statement kalau kerja di Korea itu kerjanya enak, duitnya banyak, enggak. Tapi dengan kata lain, di video kali ini saya ingin memberikan informasi kalau kalian yang sedang mungkin kebingungan mencari pekerjaan, apalagi di tengah pandemi seperti ini, pasti sulit sekali mencari pekerjaan, atau mungkin bahkan banyak sekali yang kehilangan pekerjaannya. Langsung saja teman-teman, yang pertama yang kalian harus punya itu adalah modal kalian. Yang pertama itu adalah niat. Kalian harus membangun niat dulu teman-teman, karena proses ke Korea ini juga akan memerlukan banyak sekali tenaga, pikiran, dan juga mungkin biaya. Tapi kalau masalah biaya, pikir nantilah, gampang. Oke, gampangnya gini teman-teman, tahapan ke Korea itu yang pertama adalah kita cari lembaga untuk belajar bahasa Korea. Kita mengikuti tes, terus pemberkasan, turun SLC, lalu pelatihan atau apa itu yang namanya dikatakan prelim ya. Pertama kalian harus mencari informasi tempat pembelajaran atau LPK yang terdekat di daerah kalian. Lalu setelah itu kita akan diberikan materi atau pembelajar seputar ujian EBS Topics Korea. Nah, setelah ujian itu, kalau lulus tahap pertama, kita akan tes lagi tahap kedua. Tahap keduanya apa sini? Skill test ya. Jadi menurut pengalaman saya waktu tes itu tahun 2017, karena saya kan mulai belajar 2015, 2016 nggak ada tes, lalu baru bisa tes di tahun 2017. Nah, kalau dulu 2017 itu masih pakai yang tes tulis dan mendengarkan teman-teman. Jadi kalau sekarang kan mungkin pakai komputer, sistem apa yang namanya itu PBT, CBT.
Nah, mungkin kalau nanti kalian sudah masuk ke dalam lembaga pembelajaran atau LPK itu, insya Allah kalian akan paham lah. Kalian akan dijelaskan di situ. Yang terpenting adalah kalian itu masuk dulu atau mulai belajar dulu mulai dari sekarang, karena terus terang saja mungkin di 2020 ini nggak tahu tesnya ada apa tidak, tapi yang jelas pasti tahun berikutnya pasti akan ada lebih lah kotanya, karena 2020 ini bisa dikatakan sedikit sekali pemberangkatan ke Korea teman-teman. Pengalaman saya 2017 itu yang pertama saya itu belajar lalu ikut tes di Surabaya, terus alhamdulillah tes pertama lolos, dan selanjutnya tes kedua itu tes skill teman-teman. Setelah kita lolos tes yang kedua atau tes skill tadi, kita akan mendapatkan sebuah sertifikat yang di situ akan disertakan atau dikirim bersama data kita lagi ke BNP 2 TKI ya. Nah, setelah itu kita akan menunggu kontrak kerja atau SLC itu turun. Nah, di sini teman-teman yang mungkin membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi, karena menunggu ini yang pastinya akan lama, entah itu setahun atau 2 tahun. Yang pasti kalau kita sungguh-sungguh niat dan itu rezeki kita, pasti kita akan mendapatkannya. Oke, setelah SLC turun, kita akan mendapatkan informasi lagi jadwal prelim atau pelatihan kerja di Jakarta di BNP 2 TKI itu sekitar 1 minggu kalau nggak salah. Seingat saya 1 minggu. Nah, di situ kita akan mendapatkan pelajaran atau istilahnya mengikat lagi lah memori kita tentang bahasa Korea dan seputar tentang keselamatan kerja, etos kerja dan lain-lain di situ teman-teman. Nah, oke, selama prelim teman-teman kita yang pertama sampai di Jakarta, kita akan diarahkan ke rumah sakit untuk tes kesehatan terlebih dahulu, supaya nanti kalau berangkat sudah dalam keadaan fit. Dan juga itu adalah syarat utama teman-teman, kita harus fit, dalam keadaan fit untuk bekerja di Korea. Setelah prelim tadi kita dinyatakan fit, lalu kita menunggu lagi sekitar seminggu atau 2 minggu, juga sampai 1 bulan mungkin untuk proses jadwal penerbangan kita sampai Korea. Nah, kalau sampai Korea nanti kita juga tes lagi teman-teman, 1 kali lagi sebelum kita diantar ke pabrik kita masing-masing untuk bekerja. Nah, itu tadi adalah sedikit pengalaman saya di tahun 2017, dan mungkin sekarang di tahun 2020 itu peraturan itu beda lagi teman-teman, karena setiap tahun itu peraturan berubah-ubah. Jadi lebih jelasnya kalian kalau ingin benar-benar ingin bekerja di Korea, lebih baik kalian tanya ke lembaga atau LPK yang dekat dengan rumah kalian. Di situ nanti pasti dijelaskan secara lebih rinci. Oke, sekarang tugas kalian adalah mencari informasi tentang LPK yang mempunyai track record yang baik teman-teman. Karena banyak sekali LPK yang cuma mereka memberikan pelajaran tapi mereka bodoh amat tentang kelulusan. Jadi lebih baik kalian tanya teman-teman atau yang sudah pengalaman berada di Korea, yang mungkin kalian kenal, tanya di mana dulu belajar bahasa Korea. Dan saran saya teman-teman cari LPK yang nilai kelulusannya atau muridnya yang lulus itu yang terbanyak. Di situ pasti pembelajarannya lebih baik teman-teman. Intinya gini teman-teman, kalian nggak usah mikir dulu gimana kerjaan di Korea, berapa gajinya, itu nggak usah mikir dulu. Yang penting kalian bisa dulu berangkat ke Korea. Itu tadi teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan semoga kalian yang punya cita-cita ke Korea bisa benar-benar bekerja di Korea. Kalian saya tantang teman-teman, saya tunggu. Semoga kalian bisa bertemu saya di Korea, amin. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen teman-teman. Kasih masukan saya, ide kalian untuk video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.